kamu, welcome to Power Digital Learning by Kamu Punya Power di minggu kedua di bulan Agustus ini dengan topik menghadapi perubahan finansial tanpa panik. Dengan tema bulan ini adalah mengelola uang di tengah perubahan. Dengan aku Rais, financial planner kamu. Kenapa perubahan bikin panik dan tidak nyaman? Karena secara psikologi otak kita cenderung mencari pola yang familiar atau pola yang sudah biasa kita kerjakan. Ketika kondisi keuangan berubah, maka ada pola yang ikut berubah. Sehingga otak itu mendeteksi adanya ancaman gitu ya karena ada perubahan ini. Itulah kenapa perubahan itu bisa bikin panik dan tidak nyaman. Ketika ada ancaman gitu ya, otak itu melihat ada ancaman, maka ada dua respon nih ya. Yang pertama dia respon fight or flight gitu ya. Fight itu lawan atau flight itu adalah pergi atau terbang gitu ya. Bagian otak bernama amigdala menganggap perubahan sebagai bahaya sehingga munculkan rasa cemas, detak jantung meningkat dan dorongan untuk kabur dari masalah atau bereaksi berlebihan akan muncul. Berikutnya ini ada loss aversion ya. Menurut teori keuangan perilaku, manusia tuh lebih takut kehilangan, yaitu kehilangan pendapatan, gaya hidup atau rasa aman dibanding senang mendapatkan hal baru. Itu sebabnya perubahan terasa lebih negatif walaupun hasil akhirnya belum tentu buruk. Berikutnya lagi nih ya, yang bikin tidak nyaman karena si amigdala tadi gitu ya. Ada juga nih kebutuhan akan kontrol. Psikologi menyebut kita punya kebutuhan dasar untuk merasa mengendalikan hidup. Jadi ketika perubahan mendadak membuat kita merasa kehilangan kendali sehingga muncul rasa tidak nyaman bahkan panik. Terus berikutnya nih ya, bagaimana sih mengolah rasa cemas akan perubahan? Dengan menyadari bahwa rasa cemas itu normal secara biologis gitu ya. Kita bisa mengakses fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya mengecek kondisi keuangan, mengatur ulang prioritas, dan membuat perubahan kecil. 3 langkah menghadapi perubahan finansial. Yang pertama cek arus kas, cash flow check up sebutannya ya. Catat semua pengeluaran pemasukan saat ini gitu ya. Dengan adanya perubahan ini kita harus tahu posisi kita hari ini. Kenapa harus tahu? Karena merupakan kunci supaya kita tidak membuat keputusan buta. Apalagi pada saat panik tuh gampang banget impulsive decision gitu ya. Terus yang kedua, sesuaikan prioritas. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan, needs and wants-nya harus bisa dibedain. Bayar kewajiban dulu ya, cicilan kebutuhan pokok, baru tuh self care dan hiburan. Yang ketiga, buat keputusan kecil dan bertahap ya. Lihat nih, keputusannya kecil dan bertahap, tidak langsung major gitu ya atau besar ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya terlalu major, kitanya juga akan stres gitu ya. Jadi kita menahan supaya kita tidak stres. Yang pertama, potong pengeluaran 1-2 pos yang paling fleksibel ya. Tunda pembelian besar sampai situasi lebih jelas gitu ya. Terus jika perlu buat mini budget. Nah, mini budget ini akan kita bahas minggu depan. Oke, lebih dalam lagi bagaimana membuat mini budget ketika perubahan terjadi. Tips finansial singkat minggu ini, untuk yang belum punya budgeting di awal gitu ya, bisa menggunakan prinsip 50-30-20 dulu, yaitu 50% itu kebutuhan pokok, 30% itu adalah wants, dan 20% itu tabungan investasi. Jadi kamu punya itu misalnya 5 juta gitu ya, langsung aja dulu bagi, jangan di list atau apapun, langsung bagi dulu. Nah dari sana kira-kira masuk gak nih? Kalau gak masuk maka baru disesuaikan dengan kondisi saat ini. Oke, supaya kamu bisa kelihatan presentasinya nanti di akhir ya. Terus jika pendapatan berubah drastis, turunkan sementara porsi gaya hidup dan self care. Terus tanpa menghapus nih ya, jangan hapus total. Kamu tetap butuh merawat diri kamu ya, tetap butuh waras kata kita gitu ya. Terus usahakan mencatat pengeluaran minimal 7 hari supaya tahu nih pola aktualnya seperti apa. Jadi kelihatan nanti polanya. Oke? Dan sampailah kita di refleksi minggu ini. Oke? Pertanyaan refleksi pertama, perubahan finansial apa yang paling bikin kamu khawatir sekarang? Yang kedua, saat perubahan datang, apa yang paling ingin kamu pertahankan? Kesehatankah? Dana daruratkah? Atau ada kebiasaan tertentu yang akan kamu pertahankan meski ada perubahan gitu ya?
Terus berikutnya, apa satu hal yang bisa kamu lakukan supaya lebih tenang ketika perubahan terjadi? Challenge minggu ini ya, lakukan mini audit pengeluaran 7 hari terakhir. Tandai mana yang harus dan mana yang bisa ditunda atau yang bisa dikurangi. Terus kalau perubahan terjadi, pilih satu pos paling fleksibel untuk dikurangi di 7 hari ke depan. Rasakan efeknya terhadap rasa tenangmu. Jadi kita bersimulasi gitu ya. Kalau ada perubahan dan kalau ada nih di antara power people yang mengalami perubahan, semoga ini mendatangkan manfaat dan kebaikan untukmu. Amin. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Aku Rais undur diri, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Bye-bye.